Shalom, saudara-saudari kami yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali malam ini dalam ibadah tengah minggu online. Tema ibadah kita hari ini, segala sesuatu ada waktunya. Sebuah pesan yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap musim kehidupan, Tuhan memiliki rencana dan tujuan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa setiap doa dan permohonan kita yang kita sampaikan, pasti Tuhan jawab pada waktu yang tepat. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anggiat Aritonang STH. Shalom. Shalom Mamang. Yang melayani di Gereja HKBP Mandala 1. Kita akan mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul, memuji dan menyembah-Mu Allah kami yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang dengan hati yang terbuka untuk menerima pesan-Mu hari ini dengan tema segala sesuatu ada waktunya. Kami percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan yang kami lalui, dalam setiap naik dan turun, dalam setiap sukacita dan kesedihan, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan yang terbaik bagi kami. Kami mohon agar Roh-Mu membuka mata hati kami untuk mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Bantu kami untuk selalu percaya dan berserah kepadamu dalam segala hal. Berikan kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Biarkan Roh-Mu yang kudus menuntun kami saat ini dalam ibadah tengah minggu online pada malam ini. Engkau juga yang senantiasa menemani Bapak Pendeta Anggiat Aritonang dalam setiap pelayanan. Penuhilah hatinya dengan Roh Kudus-Mu agar setiap kata yang diucapkannya menjadi terang dan kebenaran bagi kami yang haus akan firman-Mu. Biarkan firman-Mu hidup dan bekerja dengan kuasa di tengah-tengah kami melalui pelayanan Bapak Pendeta kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk,
Mengingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, serta Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kami boleh men-share tayangan ini kepada saudara-saudari kita yang lain agar lebih banyak terberkati melalui ibadah tengah minggu online. Saudara-saudari kami terkasih, renungan khotbah kita diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Pada Bapak Pendeta kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau lagi Maha Baik, lagi Maha Penyayang bagi kami Tuhan. Kami berkumpul kembali Tuhan untuk ibadah tengah minggu ini Tuhan. Dalam sukacita di tahun 2024 ini. Engkau yang menaungi kami Tuhan, mengantarkan kami supaya kami tetap setia, taat kepada firman-Mu dan perintah-Mu dalam melakukan segala sesuatunya, agar kami tidak menyombongkan diri kami Tuhan, memegahkan diri kami, karena segala sesuatu adalah sia-sia dan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengurapi kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dalam ibadah tengah minggu di online pada saat ini. Firman Tuhan diambil pada kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka cita dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah merupakan sastra hikmat Salomo yang lebih menekankan bahwa bagaimana kita dapat melakukan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Karena untuk apa kita memegahkan diri kita dengan kesombongan apa yang kita miliki, karena sifatnya itu ya tidak substansi, artinya tidak kekal. Lalu Amsal Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut tanaman. Ada waktu untuk melakukan yang jahat, ada juga waktu yang untuk melakukan yang baik, ada waktu untuk sakit, dan ada waktu untuk menyembuhkan dan sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan, segala sesuatunya itu adalah di dalam kekekalan Allah. Kekekalan Allah. Ini yang dikatakan dalam ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, kekekalan. Ada waktunya kita bersedih, ada waktunya kita bersenang, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita menikmati hasil daripada apa yang kita pelajari. Cari ilmu, menjadi orang yang pintar. Semua ini harus berlaku bagi setiap manusia. Inilah yang disebut
ada kekekalan bagi kita yang tidak boleh kita pisahkan dalam kehidupan kita. Ini harus terjadi. Oleh karena itu, Salomo dalam hikmatnya mengatakan bahwa apa yang kita miliki, baik sekalipun hikmat pengetahuan, itu akan sia-sia pada waktunya. Itu akan berakhir. Kalau kita kembali ke dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, akan tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Yang mau dikatakan bahwa segala yang kita miliki adalah bersifat fana, sementara, tidak kekal. Kalau dalam bahasa Ibrani, Hebel, tidak kekal, sia-sia atau fana. Inilah yang dikatakan segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak bisa mengetahui kuasa dan pengetahuan Allah. Dalamnya, tingginya, luasnya tentang pengetahuan dan hikmat pengetahuan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, apa yang kita syukuri, baik itu makan, minum, bekerja, belajar, dan kalaupun kita dalam banyak persoalan hidup, lakukanlah itu. Lakukan itu dengan segenap hati. Lalu dalam ayat yang ke-12 dikatakan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Saudara dikasih Tuhan, ini zaman era kompetisi global, era digital, era revolusi industri. Ya. Kalau anak generasi sekarang mengatakan bahwa ini adalah generasi milenial, bahwa banyak manusia sekarang ini yang lebih bersifat kepada hedonisme, kesenangan. Dan ada perkembangan bahwa dari informasi di gereja-gereja besar di Eropa juga banyak meninggalkan gereja karena mereka mengatakan bahwa waktu adalah uang. Dan mereka tidak mau dibebani oleh pikiran yang lain, membebani pikiran mereka hanya untuk menikmati kesenangan mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh manusia adalah bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu, baik suka maupun duka, harus kita nikmati. Itulah kekekalan bagi kita manusia. Jangan hanya mengambil kesenangan semata. Boleh kita bersenang-senang, menikmati sukacita dan sebagainya, tetapi kita harus juga dapat menikmati apa yang menjadi duka cita kita, kesedihan kita, kesengsaraan kita. Itulah yang disebut dengan kekekalan bagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-kali segala sesuatunya kita atau mendewakan kesenangan di atas segala-galanya. Tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tidurnya lama, hanya shopping, hanya pubbing, hanya tidak lagi menghiraukan temannya, hanya dengan bermain handphone. Artinya tidak ada lagi bagi kita ini suatu hubungan yang baik antara kita, dengan lingkungan kita, hanya oleh karena main gadget dan sebagainya. Ini salah satu yang menjadi kegagalan dari produk digital kita kalau kita tidak memanfaatkan itu dengan baik. Kalau ada masalah lalu frustasi, pergi
tempat yang senang-senang, ke kafe, dugem dan sebagainya, narkoba, ini juga ya merupakan ya satu sifat manusia yang selalu ingin hidup senang, tidak mau hidupnya dengan yang susah, menikmati kesusahan. Karena kesusahan itu juga bagian daripada ya kekekalan yang memampukan kita supaya kita itu lebih untuk bersikap lebih dewasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang diciptakan mulai sejak lahir sampai tua ya menikmati kesenangan semata. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah bahwa kita tidak harus tahu bahwa apa yang kita nikmati baik makan maupun minum, pakaian, rumah, mobil dan sebagainya adalah pemberian dari Allah. Berarti kalau dikatakan pemberian Allah, kita ini yang diberikan atau yang memakai harta yang kita miliki. Diberikan makanan, diberikan minuman, oleh karena itu kalau orang yang diberi patutlah dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Setiap orang yang diberi baik makan maupun minum, uang, pekerjaan, keluarga, anak-anak, rumah, kendaraan dan sebagainya, itu adalah pemberian Allah yang tidak kita miliki dengan kekekalan sampai kematian kita. Oleh karena itu, baik hikmat dan pengetahuan, kepintaran kita sekalipun itu akan punah ketika kita ya masuk dalam kematian. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau dikatakan dalam firman kita ini adalah supaya kita hendaklah senantiasa memuji, memuliakan Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan setiap yang bernapas harus memuji Tuhan. Setiap yang bernapas harus memuji Tuhan. Dan satu hal yang mau dikatakan bahwa untuk apa kita memiliki dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Ya. Untuk apa kita memiliki segala sesuatu harta di muka bumi ini kalau kita kehilangan nyawa kita? Ini yang mau disampaikan kepada kita, banyak orang yang ingin ya harta, benda dan jabatan tanpa ya mengindahkan kepentingan orang lain, kesehatan kita, keluarga kita dan sebagainya. Banyak orang yang kita lihat tiba-tiba jatuh dan meninggal. Oleh karena banyak beban pikiran dan tidak menjaga kesehatan tubuhnya itu sendiri. Ya oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 26 tadi, ya, bahwa apa gunanya seorang memiliki atau mempunyai seluruh dunia, ya, tetapi dia kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, baiklah kita mensyukuri nikmat berkat yang ada pada kita. Jangan serakah, jangan terlalu tinggi angan-angan tanpa ada kemampuan daya dalam diri kita, karena itu yang membuat kita ya hidup dalam kuasa maut ataupun dosa. Ada banyak orang yang tiba-tiba olahraga, senam, dan bahkan ya dalam perkumpulan jatuh dan meninggal. Karena banyak beban pikiran dan tidak menjaga kesehatan dan sebagainya, ini juga harus kita ya bagaimana kita menjaga. Untuk apa kita capai mencari harta, benda, kalau kita ya pada saatnya akan jatuh dan meninggal. Apakah semuanya sudah selesai? Tidak, ya. Masih banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, yang kita embani sebagai orang tua,
sebagai anak dan sebagai apapun kita. Lalu di dalam ayat 14 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Takut akan Dia. Saudara dikasih, pada dasarnya setiap manusia dituntut untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Supaya setiap manusia melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan hukum Tuhan. Supaya setiap orang takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini ajakan supaya dalam segala hal yang kita lakukan, kita juga harus melakukan itu sesuai dengan hukum Tuhan. Dan setiap kita manusia harus takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada mamon, harta benda, jabatan, pimpinan, keluarga, dan sebagainya. Kita hanya takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi ajakan supaya kuasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebelum dan sesudah ada bumi ini. Sebelum dan sesudah ada manusia ini. Bahwa Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum kita lahir, Tuhan telah mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Tuhan kita yang memberikan berkat kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, jiwa kita hanya kepada Tuhan saja. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai kesibukan, kepenatan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam konteks kehidupan kita. Nah, banyak kala kita ini pada posisi yang bersenang, kita itu sedih. Ada saatnya kita berulang tahun, kita bernyanyi, ada teman-teman kita yang susah. Ada saatnya orang yang berduka, ada di situ orang yang suka bersenang-senang, tertawa, selfie-selfie di tempat orang yang sedang berduka. Ada saatnya guru menerangkan, kita bermain. Ya. Ada saatnya kita disuruh belajar, kita tidur atau main handphone. Kita disuruh untuk makan, kita kadangkala berangan-angan dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa konteks kita di mana. Pada saat kita belajar, anak-anak kami, adik-adik kami semua, belajar. Ada waktunya untuk belajar. Ada waktunya untuk bermain, Ada waktunya istirahat, ada waktunya untuk makan. Ada waktunya kita untuk bersenang-senang, sekali-sekali jalan-jalan, healing, dan sebagainya. Ada. Kehidupan kita tidak dibatasi dengan satu hal. Semua apapun yang menjadi kenikmatan dunia ini bisa kita lakukan, kita terima dengan baik, tetapi ingat segala sesuatu ada waktunya. Kita harus lihat konteksnya di mana. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, jangan main handphone. Nah, kita lihat konteks kita di mana. Konteks kita pada saat itu sedang beribadah. Jangan berbicara. Konteks kita sedang belajar di ruang kelas. Jangan ribut, jangan main handphone dan bermain dan sebagainya. Lihat konteksnya. Ketika kita berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana kita mengkondisikan diri kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita.
Kalau kita pada saat bermain dengan teman-teman kita, ya, yang seumuran dengan kita, ya, kita bisa bermain, berkata dengan bebas dan ya, dengan tawa dan canda dan sebagainya. Ini yang harus dilihat pada generasi milenial pada saat ini, ya. Jangan dicampur aduk, belajar tapi bermain. Disuruh kita untuk, ya, istirahat, kita malah main handphone dan sebagainya, ya. Ini kita harus lihat konteks kita di mana. Pada saat kita berkendaraan, kita harus jaga, hati-hati. Pada saat kita, ya, melakukan tugas kita, kita lakukan tugas kita dengan baik, dengan sungguh, karena segala sesuatu yang kita lakukan juga adalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Semoga firman ini dalam tema kita, segala sesuatu adalah sia-sia, ya, tapi segala sesuatu kita ingat bahwa indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita mau belajar dan takut akan Tuhan, yakin dan percaya bahwa eh, dari kami, generasi muda sekarang, dimampukan oleh Tuhan untuk meraih cita-cita ke depan. Kita yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan melihat apa yang kita perbuat baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik juga bagi kita yang melakukan kehidupan kita dengan baik. Oleh karena itu, syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, karena ingat, segala sesuatu, harta benda, sifat, dalam hikmat kita, pengetahuan kita juga akan, ya, fana, hilang pada waktunya. Tapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu, harta milik, benda milik kita dan kepintaran kita adalah untuk, ya, memuliakan Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Segala puji dan syukur ialah Bapa yang Maha Kasih, kami Tuhan adalah orang yang tidak tahu melakukan apa yang patut kami lakukan. Kadangkala kami Tuhan tidak melihat di mana konteks kegiatan kehidupan kami Tuhan dari segala aktivitas kami. Kadang kami Tuhan adalah orang yang tidak tahu menempatkan, memposisikan diri kami Tuhan. Ketika kami belajar, hendaklah kami menikmati, mendengar, menulis, dan mencermati apa yang kami pelajari. Ketika kami menanam, Tuhan, kami menanam dengan baik, supaya kami menerima hasil yang baik, Tuhan. Tuhan, apapun yang kami miliki, baik harta benda dan kepintaran, hikmat, pengetahuan, biarlah itu Tuhan kami pakai, kami nikmati sebagai berkat dalam kehidupan kami. Supaya ini kami pakai Tuhan menjadi saluran berkat juga bagi sesama kami. Dan kalaupun banyak persoalan, pergumulan hidup kami Tuhan, kesusahan, duka cita, kekurangan dalam hal materi dan sebagainya, itu juga menjadi kekekalan bagi kami. Kami harus menerima segala kekurangan-kekurangan dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk menerima baik suka maupun duka dalam kehidupan kami. Baik kelelahan, baik kesenangan. Tuhan yang memampukan kami Tuhan dalam segala warna kehidupan kami. Itulah yang mendewasakan kami Tuhan. Tetapi kami harus tahu dan takut akan Engkau Tuhan. Karena kehidupan kami, selagi ada napas kami, biarlah Tuhan segala yang bernapas hendaklah memuji, memuliakan Engkau dengan tidak mengandalkan perkembangan zaman,
banyaknya euforia atau kesenangan dengan hanya mengandalkan hedonisme, kesenangan di atas segala-galanya. Tuhanlah yang memberkati kami, supaya Tuhan yang memampukan kami Tuhan untuk belajar, bekerja, dan mencapai apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, untuk tidak menyia-nyiakan masa mudanya Tuhan. Biarlah anak-anak generasi muda sekarang ini Tuhan, Engkau bangkitkan, Engkau bangun jiwa-jiwanya Tuhan dalam segala aktivitas kehidupannya supaya dapat bermanfaat dengan belajar, bekerja dengan baik, menerima pelajaran. Engkau berkati Tuhan setiap jiwa mereka supaya Engkau berikan roh hikmat pengetahuan kepada mereka, supaya anak-anak kami juga Tuhan yang dalam proses belajar mengajar dan studi di perkuliahan juga Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, agar mereka memperoleh hikmat pengetahuan yang daripadamu. Karena bagi orang yang menerima pengetahuan, Engkau cukupkan dengan hikmat Tuhan. Karena itulah yang memperlengkapi orang yang mempunyai hikmat dengan pengetahuan yang dia miliki. Kau juga memberkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan ibadah tengah minggu kami Tuhan pada saat ini. Supaya mereka juga melakukan apa yang terbaik dalam aktivitas kehidupan mereka. Dengan tidak menyia-nyiakan apa yang menjadi waktu dalam kehidupan mereka. Karena segala sesuatu adalah indah dan segala sesuatu adalah ya sia-sia Tuhan. Dengan tidak menyombongkan diri kami, dengan tidak menyombongkan kemewahan harta benda kami Tuhan. Karena itu adalah akan sirna pada waktunya, pada waktu kami Tuhan akan berhadapan dengan Engkau. Biarlah Tuhan segala sesuatu menjadi keutuhan dan kekekalan bagi kami. Tuhan yang memampukan kami Tuhan, di mana kami juga telah belajar, bekerja, dan melakukan segala aktivitas kami, agar Tuhan yang memampukan apa yang kami kerjakan dalam tangan-tangan kami Tuhan, pada saat orang yang bekerja di pemerintahan, di swasta, pertanian, ternakan, perkebunan, dan sebagainya Tuhan. Dan banyak juga yang jualan, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kau yang menjamah setiap apa yang mereka lakukan dalam tangan mereka Tuhan, dalam pikiran, dalam rencana mereka Tuhan yang menyertai, agar apa menjadi kerinduan mereka Tuhan dapat tercapai pada nantinya Tuhan, Tuhan yang memampukan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan dalam segala kerinduan kami Tuhan, harapan kami ke depan buat anak-anak-Mu Tuhan, buat generasi muda, buat bangsa kami Tuhan, yang pada masa pesta demokrasi pada saat ini. Biar Engkau menjadikan pesta ini Tuhan menjadi sukacita, suatu demokrasi yang baik, suatu pendewasaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Siapapun yang terpilih menjadi kepala negara kami Tuhan, memimpin negara kami, adalah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Tuhan yang memberkati kami Tuhan dalam setiap kerinduan jemaat-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa dikuatkan dalam iman kepercayaan melalui ibadah tengah minggu kami Tuhan, kiranya dapat membangkitkan semangat dan membangkitkan setiap jiwa-jiwa agar mereka dapat bertumbuh dalam iman kepercayaan mereka Tuhan, agar semangat mereka Tuhan dapat semakin bertambah dan bertambah dalam melakukan segala aktivitasnya. Engkau juga Tuhan memberkati channel ini Tuhan, ibu kami Setia Margareta Utamarat di sini, Tuhan yang memberkati beliau, Kau berikan kesehatan beserta dengan stafnya Tuhan, Tuhan yang memberkati agar apa yang menjadi kerinduan kami untuk mengembangkan ibadah kami ini Tuhan, ibadah tengah minggu online ini dapat semakin lebih baik dan bertambah jumlah orang yang mendengar dan menonton.
ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam segala kekurangan kami Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami dalam segala dosa, kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang akan Kau curahkan bagi kami. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.